Yang saya hormati Bapak-bapak dosen di Fakultas Hukum Nusantara, dan ini ada dosen sekaligus advokat ya, dari UIN. Selamat datang nih ya. Dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, saya menyampaikan bahwa berdasarkan apa yang dipaparkan tadi oleh Pak Joko ya, terkait dengan bisa kita sebut sebagai kronologis dari peristiwa ini, bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan orang yang pingsan atau tidak berdaya, sebagaimana diatur di dalam pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, sebenarnya adik-adik sekalian, kasus-kasus kekerasan seksual ini merupakan kejahatan serius, adik sekalian ya. Bukan kejahatan yang bisa ditoleransi ya. Bahkan tidak ada restoratif justice untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Untuk penyelesaian perkara pidana itu ada proses yang disebut dengan mediasi ya, mediasi penal dalam bentuk RG. Nah, ada beberapa kasus RG yang kasusnya tidak bisa dilakukan restoratif justice. Salah satunya adalah kekerasan seksual. Khusus dalam konteks kasus ini nggak bisa di RG. Ya, itu saking seriusnya. Bahkan kalau kita melihat peraturan yang mengatur yang terkait dengan kekerasan seksual, ini tidak hanya KUHP sebenarnya sekali, ada tidak hanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, tetapi juga diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya yang meliputi kekerasan seksual ini ya, bisa kita lihat misalnya di Undang-Undang Perlindungan Anak, itu mengatur juga terkait dengan kekerasan seksual. Kemudian apalagi di Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, itu diatur juga adik sekalian. Ya, bahkan yang terbaru itu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual itu diperluas, tidak hanya dalam bentuk fisik dari sekalian, tetapi juga dalam bentuk verbal. Bahkan merekam seseorang tanpa izin, dan rekaman itu mengandung asusila, misalnya merekam orang yang sedang mandi, misalnya ada perempuan yang sedang mandi, ibu-ibu direkam, itu masuk di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di pasal 14 ayat 1. Artinya apa? Kekerasan seksual ini kejahatan serius, bukan kejahatan yang bisa ditoleransi begitu saja. Nah, dalam konteks tadi ya, kasus yang disampaikan Pak Joko itu sudah sampai kepada tahap laporan polisi dari sekalian. Bahkan tadi disampaikan korbannya itu 6 yang diperiksa ya, korbannya 6, 3 yang tadi disampaikan sudah mengakui ada terjadi persetubuhan dengan terlapor. Nah, dalam situasi seperti itu, kondisinya saat ini kasus ini dihentikan penyelidikannya dengan diterbitkannya SP2HP, surat pemberitahuan dalam penyelidikan ya, SP2HP ya, perkembangan penyelidikannya. Itu salah satu poinnya di situ, bahwa kasus ini dihentikan penyelidikannya karena korban mencabut laporannya. Nah, ini yang menjadi polemik dari sekalian. Sementara kalau kita belajar hukum pidana, untuk pasal 286 KUHP ini ya, bersetubuh dengan orang pingsan atau tidak berdaya ini yang tadi yang diceritakan, dia dalam kondisi psikologisnya
dalam penguasaan pelapor ya, ada posisi yang tidak seimbang, asimetris antara korban dengan pelaku. Dalam konteks itu, delik ini tidak masuk sebagai delik aduan, delik sekalian. Delik tidak termasuk sebagai delik aduan. Di dalam delik kesusilaan yang termasuk delik aduan itu adalah perzinahan, khusus di delik kesusilaan di dalam KUHP. Delik perzinahan itu hubungan antara orang yang sama-sama dewasa, suka sama suka, dan salah satunya terikat tali pernikahan, itu kalau dalam KUHP. Itu yang delik aduan, ya. Misalnya laki-laki bersuami berzina dengan perempuan yang sudah dewasa, ya. Apakah dia terikat pernikahan atau tidak? Itu yang masuk delik aduan. Kalau salah satu pelapornya mencabut laporannya, misal si istri yang keberatan suaminya berzina, itu baru bisa. Nah, khusus kasus 286 ini dia sama dengan 285, ya, pemerkosaan, kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan, ya. Jadi ke dalam bentuk persetubuhan dengan orang yang tidak berdaya atau pingsan. Pingsan itu bisa dikasih obat, dia pingsan, ya, atau dia tidak berdaya. Nah, ini bukan delik aduan. Jadi kalau ada yang mencabut laporannya, ini sebenarnya secara normatif perkara ini harus dilanjutkan. Ya, apalagi tadi itu disampaikan bahwa ada 3 korban dan tiga orang ini, ya, mengakui terjadi persetubuhan. Artinya ada 3 korban. Berarti kalau ada yang mencabut laporan satu, ya, mencabut korban, mencabut laporannya, keterangannya misalnya, masih ada 2. Ini sebenarnya persoalan administrasi pendidikan atau administrasi pendidikan. Mendik, ini sebenarnya persoalan teknis, bukan persoalan substansi untuk menghentikan pendidikannya. Ini bukan persoalan yang substansif. Kalau yang digunakan alasan oleh kepolisian di dalam SP2HP-nya, yaitu korban mencabut laporan, itu kan alasan administratif, alasan teknis, ya. Sementara secara substantif kasus ini tetap bisa dilanjutkan karena masih ada 2 korban tadi. Apalagi kalau dikembangkan lagi, kalau memang kepolisian punya perspektif hukum yang progresif, ya, dia perspektif hukumnya progresif, tidak hanya melihat sesuatu yang ada di dalam ruangan ini, ya, tetapi dia juga melihat apa yang ada di luar ruangan ini. Perspektif hukum progresif ini sebenarnya itu sudah berkembang lama. Kalau itu yang digunakan, maka tidak ada alasan untuk melakukan penghentian pendidikan di dalam kasus ini. Adik-adik sekalian, karena apa? Karena ini akan menjadi presiden kalau dihentikan. Presiden apa? Presiden buruk ke depan. Nah, bisa jadi akan ada korban-korban berikutnya karena si pelaku tidak jelas, kan? Karena tidak ada sanksi, si pelaku ini bisa saja dia adiksi, kecanduan, ketagihan, karena nggak dihukum, nggak ada efek jerahnya. Kemudian perlindungan kepada masyarakat, ya, orang-orang lain, adik-adik yang lain, mahasiswa yang lain bisa berpotensi jadi korban. Tidak hanya yang ada di fakultas hukum, bisa jadi di fakultas lain atau di universitas lain. Nah, ini yang kita sebenarnya sesalkan dengan adanya keputusan penghentian pendidikan ini, maka ini bisa menjadi presiden buruk, ya, presiden buruk ke depan. Nah, kalau alasan penghentian penyelidikan itu sebenarnya adik-adik sekalian, itu bagian dari alasan penghentian pendidikan, ya, alasan penghentian pendidikan. Sebenarnya ini sudah ada delik di peristiwa ini. Kalau berdasarkan kronologis yang disampaikan Pak Joko, sudah ada tindak pidana. Nah, sudah tinggal dicari siapa pelaku tindak pidana dan apa alat buktinya, apa dasar-dasar untuk membuktikan misalnya si terlapor ini sebagai pelaku tindak pidana. Nah, kalau merujuk kepada kitab undang-undang hukum acara pidana, merujuk kepada peraturan Kapolri tentang penyidikan tindak pidana, putusan MK, itu harus ada minimal 2 alat bukti. Minimal 2 alat bukti. Nah, dalam perkara ini saksi saja tadi disampaikan oleh Pak Joko, itu saksi korban. Nah, kan kita merujuk kepada pengertian saksi di KUHP. Apa pengertian saksi?
Saksi adalah seseorang yang mengalami, melihat, mendengar suatu peristiwa pidana, ya, yang disampaikan dalam proses penegakan hukum, misal dalam proses penyidikan, itu sudah termasuk saksi. Nah, yang 6 itu kan saksi, orang yang mengalami peristiwa pidana, yang melihat, mendengar, dia termasuk kategori saksi. Saksinya dia sudah 6. Kemudian didukung oleh alat bukti lain, misalnya apa? Alat bukti lainnya itu adalah hasil visum et repertum. Jadi ini di pusat ditemukan luka robek, ya, di dalam korban ini, ya. Ada hasil visumnya. Kemudian ada keterangan ahli. Keterangan ahli itu berasal dari luar, dari sekalian, ya. Dari Jogja, ya. Itu bayangkan, itu sudah ada 3 alat bukti keterangan saksi 6 tadi. Kemudian alat bukti surat sudah ada. Kemudian apalagi keterangan ahli ada, dan pengakuan. Terlapor ini mengakui telah terjadi persetubuhan. Dia ada pengakuan, ya. Berarti sudah ada 4. Ada pengakuan daripada pelaku. Tinggal nanti mencari petunjuk 5 alat buktinya sesuai dengan KUHP di pasal 84 tentang alat bukti, keterangan saksi, keterangan surat, keterangan ahli, kemudian petunjuk, pengakuan. Ini hampir alat buktinya lebih dari 4 ini. Tinggal cari petunjuk aja nanti di dalam proses peradilan. Nah, sehingga kalau mau menghentikan penyelidikan dengan alasan tidak cukup bukti, tidak ada alasan, karena alat buktinya sudah cukup. Kalau merujuk kepada alasan penghentian penyidikan. Nah, kemudian apa lagi alasan penghentian? Bahwa perkara itu bukan perkara pidana. Misal itu perkara perdata atau administrasi, itu bisa dijadikan alasan. Nah, dalam perkara ini jelas-jelas perkara pidana. Kemudian apa lagi alasannya? Apa lagi alasannya dari sekalian? Alasan penghentian penyidikan itu adalah demi hukum. Demi hukum itu merujuk kepada alasan penghentian penuntutan. Apa itu? Lebih idem. Perkara itu sudah pernah diadili, nggak boleh lagi diadili. Ini kan tidak pernah diadili. Tak ada alasan penghentian penyidikan demi hukum. Pelakunya meninggal dunia, pelakunya masih hidup. Kemudian apa lagi daluarsa? Kasusnya daluarsa. Nah, untuk kekerasan seksual seperti ini daluarsanya 12 tahun, 12 tahun lebih sehari. Jadi kalau kita mencari alasan-alasannya secara normatif, itu tidak ketemu alasan penghentian penyelidikan yang merupakan bagian dari alasan penghentian penyidikan. Tidak ada alasannya. Ya, hanya alasan teknis, alasan administratif, alasan bidik. Nah, ini kan diskresi kepolisian sebenarnya alasan ini. Mereka bisa perbaiki. Oke, 1 cabut laporan pasti ada 2. Nah, 2 ini yang kita jadikan pelapornya. Itu masalah teknis. Nah, ini yang adik-adik perlu ketahui, sehingga memang dosen, mahasiswa itu sivitas, ya. Untuk kepentingan lembaga, ya kita harus sama-sama mendorong kasus ini untuk memberikan perlindungan kepada kita semua, kepada adik-adik kita, kepada, ya, kalau saya kan sudah menikah, punya anak, kepentingan saya nanti anak saya juga ya bisa terhindar dari persoalan-persoalan seperti ini. Saya rasa itu, ya, untuk pengantar kita. Mungkin nanti kita tanya jawab, ya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan terima kasih.